Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan, Engkau menyertai kami dengan sempurnanya. Pada saat ini, Tuhan, kami akan kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, memberikan kami pengertian supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Tolong hamba-Mu juga, Tuhan, di dalam segala keterbatasan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi.
Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini yang didahului di dalam ayat yang ke-17, bagaimana kita pengkhotbah ya pada bagian ini memberikan satu pemahaman kepada kita ya. Bagaimana pengkhotbah menganjurkan kepada kita untuk berhati-hati di dalam beribadah. Ya, dia memberi kepada kita nasihat mengenai ibadah. Di dalam ayat yang ke-17 ayat 17a di sana dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ya datang beribadah kepada Tuhan, kita boleh datang bukan dengan sembarangan ya. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dikatakan dengan penuh hikmat, bukan dengan sembarangan ya. Kadangkala ada banyak orang datang beribadah ke rumah Tuhan, beribadah di hari Minggu. Itu kan sebuah kewajiban. Nanti kalau saya tidak datang, saya tidak diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian. Ketika kita diberikan pemahaman ya bagaimana pengkhotbah menganjurkan kepada kita sebagai umat Tuhan bahwa kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersiap untuk apa? Untuk mendengar ya. Untuk mendengar, menaati apa yang kita dengar. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang. Bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan, bukan hanya sekedar kita mendengar. Kalau umat Israel pada waktu itu mereka mendengarkan akan Taurat Tuhan itu dibacakan kepada mereka. Tidak hanya sampai di batas itu Bapak, Ibu, Saudara, tetapi kita boleh menaati apa yang kita dengar ya. Kalau kita boleh melihat dikatakan di dalam bagian selanjutnya ayat yang ke-17 dikatakan menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana dikatakan mendengar ya. Bukan hanya sekedar, kalau kita boleh melihat di dalam kata Ibraninya, di sana dikatakan bahwa setiap orang memperhatikan, ya, setiap orang memperhatikan dan mentaatinya, ya. Di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 juga di sana dikatakan bagaimana Samuel menyampaikan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana menurut pengkhotbah, ya, orang-orang bodoh adalah orang yang terlalu banyak bicara. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang yang banyak bicara itu adalah orang-orang yang bodoh. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita boleh melihat bagaimana ada orang yang berdoa tanpa berpikir gitu ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ada perbedaan orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan ketaatan didasari dengan tingkah laku, etika, dan bermoral. Itu pun disampaikan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-101 ya. Orang-orang yang bodoh di bagian ini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa mereka orang-orang yang beribadah, mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada hati yang bertobat, ya. Mereka seakan-akan hanya pamer ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun, dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa itu bangsa Israel, ya, mereka memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan dengan pasal yang kelima. Bagaimana setiap orang percaya, ya, setiap orang percaya, kita pun dinasihati oleh pengkhotbah di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang pertama, jangan terburu-buru, ya, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dengan bahasa yang sederhananya Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan setiap orang, ya, hanya asal bicara. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Berhati-hatilah dengan setiap perkataan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Ya. Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ya setiap kita boleh berkata bahwa Tuhan nggak mendengar kok apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah dalam setiap perkataan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Bahkan dalamnya kita itu pun Tuhan tahu. Dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dia mendengar apa yang ada di dalam diri kita. Dia mendengar segala keinginan, mungkin ambisi-ambisi kita. Bahkan mungkin kita bisa aja ya memanipulasi, membuat sebuah kamuflase terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin. Kita tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, dalam arti bahwa kita tidak mungkin bisa membodohi Tuhan. Dia tahu, Allah yang Maha tahu. Bagaimana pengkhotbah menegaskan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini? Sekali lagi dengan membandingkan bagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan.
Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian awal boleh mengingatkan setiap kita, ya, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang datang beribadah, ya sudah gitu ya. Saya datang ibadah sekedar. Nanti di sepanjang satu minggu, Senin sampai Sabtu, kalau saya tidak datang ibadah, saya tidak diberkati. Ada banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagian ini, bagaimana pengkhotbah menasihati setiap kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ada sebuah keseriusan, ya. Kita tidak datang beribadah dengan sembarangan. Ketika kita mendengar kebenaran itu disampaikan, kita boleh belajar untuk menaatinya. Ibadah itu bukan hanya sekedar kata-kata. Saya mau setia, saya mau mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata yang kita sampaikan. Ibadah itu adalah sebuah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita akan setiap perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh taati, untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, ya, sampai ayatnya yang ke-6. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata-kata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh melihat di bagian ini ketika seseorang, ya, bernazar kepada Tuhan. Kalau kita bernazar kepada Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya. Tepatilah nazarmu, ya. Dalam budaya Israel, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa bernazar itu adalah sebuah persoalan yang serius, ya. Bernazar adalah sesuatu hal yang serius bagi mereka. Ketika seseorang bernazar, itu dibuat bukan berdasarkan tuntutan daripada seseorang, bukan. Tetapi ketika seseorang bernazar, itu dibuat secara sukarela. Tetapi ketika dia bernazar di hadapan Tuhan, itu tidak boleh dilanggar, Bapak Ibu Saudara. Itu dituliskan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-23. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, ya. Sesuatu hal yang bodoh kalau seseorang membuat nazar kepada Tuhan dan tidak bisa menepatinya, ya. Atau mempermainkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita atau seseorang bernazar kepada Tuhan, dikatakan kalau dia tidak bisa menepatinya, kita boleh melihat bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang dia perbuat. Padahal seseorang itu tidak dituntut untuk bernazar, dia bernazar dengan secara sukarela. Itu akan mendatangkan hukuman, ya, hukuman bagi dirinya.
Kita melihat bagaimana sebuah contoh di dalam Kisah Para Rasul, Ananias dan Safira, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka berjanji ya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan mereka tidak menepatinya. Tuhan tidak menuntut kita untuk bernazar, ya. Kitalah yang dengan sukarela bernazar. Tuhan tidak menuntut setiap kita untuk apa? Untuk bernazar. Kalau kita bernazar, kita harus menepatinya. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Tuhan tidak senang, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau dosa ini dianggap sesuatu yang tidak disengaja atau sebuah kehilafan, ya, kehilafan. Kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Lebih baik kita ya tidak bernazar daripada kita tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Perkataan kita itu, saya bernazar, ya, saya bernazar tetapi tidak menepatinya, itu adalah sebuah dosa dan Tuhan sangat membencinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat bagaimana dikatakan, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Ya. Kita boleh melihat bagaimana dikatakan di dalam bagian ini utusan Allah adalah yang bersangkutan, yang berkaitan bahwa mereka adalah imam yang melayani Tuhan. Ya, hal itu dibahas juga di dalam imamat, ya, imamat pasal yang kelima ayat yang ke-6. Imam adalah wakil Tuhan atau utusan Tuhan, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin di masa itu, di waktu itu, seorang yang bernazar, ya, sering berkolusi, ya, berkompromi dengan imam gitu ya Bapak Ibu Saudara, sehingga pelanggaran yang serius menyangkut dosa bisa diringankan menjadi sebuah kehilafan. Pengkhotbah mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa mungkin ada banyak manipulasi-manipulasi yang terjadi di dalam lingkungan ibadah pada waktu itu, ya. Tetapi kita boleh melihat pengkhotbah memberikan sebuah ketegasan. Di dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir, tetapi takutlah akan Allah. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa setiap manusia, setiap umat Tuhan, kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa berpura-pura kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang benar, yang memperhitungkan apa yang kita ucapkan. Bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa mengingatkan setiap kita, takutlah akan Allah. Ya. Bukan kita takut kepada manusia, tetapi kita menghormati Tuhan yang sudah mengasihi kita. Menghormati Tuhan
yang sudah berkarya bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, ya. Bagaimana setelah kita melihat di dalam bagian ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 tadi, bagaimana kita boleh melihat setiap umat Tuhan di dalam sikap beribadah kepada Tuhan, ya. Kita boleh melihat hal yang lain, Bapak Ibu Saudara, bagaimana hal ini juga sudah disinggung di pasal yang sebelumnya, ya. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-16, yaitu masalah penindasan dan ketidakadilan, ya. Takut akan Tuhan seringkali ya digandengkan dengan penghormatan terhadap kekuasaan negara. Kalau kita boleh melihat di dalam perjanjian baru juga bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya. Di bagian ayat yang ke-7a, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana di sana dikatakan, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Ya. Di dalam kitab Amos juga di sana dituliskan bahwa berbagai korupsi, penyelewengan, penindasan, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Itu sesuatu hal yang harus ditentang. Dalam masyarakat Israel, Bapak Ibu Saudara, para pejabat raja ya memungut bea bait suci ya untuk mendukung mereka yang mengurus bait suci. Pengkhotbah menekankan bahwa para pejabat yang tidak jujur, yang menindas orang miskin, seringkali adalah orang-orang yang melaksanakan sistem ini, ya. Di mana seseorang pernah mengatakan, di mana ada kesempatan, di situ ada korupsinya gitu ya. Di mana ada sebuah kesempatan di dalam sebuah pemerintahan pun, bisa saja Bapak Ibu Saudara terjadi sebuah korupsi, ya. Korupsi itu ada pada setiap tingkatan kekuasaan politik, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat ada banyak sebuah permainan birokrasi gitu ya di dalam sebuah struktur pemerintahan yang ada. Kita tidak perlu heran gitu ya Bapak Ibu Saudara di dalam bagian ini. Jangan heran akan perkara itu ya. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lainnya, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sebuah tatanan birokrasi ya dari atas ya, kalangan istana sampai ke bawah. Untuk mengatasi hal itu dikatakan pengkhotbah mengajukan suatu ide dalam kekuasaan yang berlapis-lapis. Harus ada seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang besar pada tingkat tertinggi, dan raja itu haruslah raja yang baik. Suatu negara maju memang membutuhkan kekuasaan pemerintahan pusat, meskipun itu akan membawa birokrasi sebagai beban yang tidak terelakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana sebuah pemerintahan
ya. Saling mengawasi pejabat yang tinggi, mengawasi yang di bawah mereka. Tetapi kita boleh melihat yang dibutuhkan, ya, adalah seorang raja yang baik, yang bisa memimpin akan pemerintahan itu. Mungkin kita berpikir ya, bahwa bagaimana orang-orang yang tertindas, ya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin bisa mendapatkan keadilan. Ya. Kecuali seorang pemimpin, ya, pemerintahan yang baik, yang bisa membawa rakyatnya menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian selanjutnya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita boleh melihat bagaimana rangkaian ini berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 itu berbicara tentang kekayaan, ya. Dikatakan bahwa kekayaan itu tidak pernah memuaskan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia, ya, bahwa kita selalu menginginkan lebih banyak daripada yang kita miliki, ya. Mereka yang dikuasai oleh keinginan untuk mengejar uang tak pernah menemukan kebahagiaan yang dijanjikan oleh uang. Kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa uang itu meningkatkan selera, ya, bukan sebuah kepuasan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kekayaan itu tidak pernah memuaskan, ya. Sebab semakin orang mendapatkannya, semakin banyak dia menginginkannya, ya. Semakin orang mendapatkan sesuatu, ya, semakin banyak gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan seseorang itu juga tidak pernah merasa puas. Selalu kurang dan selalu kurang. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Seringkali yang timbul adalah kepuasan itu tidak pernah kita alami gitu, ya. Kita pernah apa yang sudah kita dapatkan, kita tidak pernah merasa puas, tetapi kita menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kekayaan itu menjadi tuan yang memperbudak setiap kita, ya. Kalau kita boleh melihat bahwa ada banyak orang, ya Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak tahu waktu. Katanya 24 jam itu tidak cukup, ya, dari pagi sampai malam. Untuk apa? Untuk menghasilkan, ya. Menghasilkan, mendapatkan uang. Namun kadangkala itu pun tidak membawa sebuah
kepuasan di dalam hatinya. Mungkin orang ini bisa memiliki relasi pertemanan yang banyak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melihat bagaimana sebuah contoh diberikan kepada kita, anak bungsu ketika dia pergi dari rumah bapaknya, dia mendapatkan teman yang begitu banyak gitu ya. Mereka akan menghabiskan segala kekayaannya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi setelah mereka menghabiskannya, kitalah yang menderita, gitu ya. Benar apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang memiliki ya banyak harta, banyak uang, mungkin ada banyak orang juga yang berusaha untuk apa? Untuk mengambil hati, untuk mendekatinya. Mungkin mereka akan mencoba mencari berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam lingkungan ya, pertemanan. Mereka mencoba untuk bersahabat, mereka mencoba untuk berteman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ya orang-orang tersebut tidak memberikan ya sumbangsi apapun bagi kita, ya, tidak memotivasi kita dengan baik, bahkan mungkin mereka akan mencoba membuat supaya kita bisa menghabiskan harta gitu ya Bapak Ibu Saudara. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika di tengah-tengah pertemanan banyak orang yang mendekati ketika mereka punya, mereka kaya. Tetapi ada juga yang tulus untuk berteman, bukan melihat ketika dia kaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini ya, hanya melihat ketika di dalam kondisi kaya gitu ya, dan ketika dia tidak memiliki apa-apa, mereka pun meninggalkan dia. Ya. Harta lenyap, lenyaplah pula pertemanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Ya. Berapa banyak kita mendengar, melihat kisah-kisah orang yang kaya raya. Ya. Di berita-berita kita melihat dalam sekejap pun habis sudah. Kekayaan itu bukan sesuatu hal yang pasti ya. Kekayaan itu sesuatu yang tak menentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-11, di sana dikatakan, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagian ini, bahwa ketika kita bekerja, kita mengusahakan segala sesuatunya bagi kelangsungan kehidupan kita, kita boleh menikmatinya. Ya. Tetapi di sini ada sebuah alasan yang diberikan kenapa orang kaya tidak dapat tidur. Ada banyak orang begitu khawatir dengan segala harta, kekayaan yang mereka miliki.
Mungkin di masa itu Bapak Ibu Saudara, kalau di masa sekarang kan bisa masuk deposito gitu ya. Mungkin dengan bentuk harta tidak bergerak. Kekayaan itu pada pada zaman sekarang ini mungkin ada banyak orang tidak terlalu takut, wah hartanya emasnya dicuri di rumahnya. Mungkin di masa itu ya, kehidupan orang-orang Israel pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka juga mengalami sebuah ketakutan di dalam setiap kekayaan yang mereka miliki, ya. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka rasakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita boleh melihat bahwa uang dan harta yang berlimpah-limpah tidak dapat memberi arti hidup, ya. Uang dan harta yang berlimpah-limpah tidak bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara ya tentang uang, bukannya uang tidak berguna, bukannya uang tidak bermanfaat bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara, tetapi itu perlu bagi kelangsungan kehidupan setiap manusia. Dia bekerja, dia berusaha untuk apa? Untuk kelangsungan kehidupan dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Bahkan mungkin bisa dia mempersiapkan bagi keturunannya Bapak Ibu Saudara. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi kadangkala ada banyak orang terlalu terfokus dengan apa? Dengan uang, dengan harta yang dimilikinya. Sehingga apa? Sehingga dia lupa kepada sumber daripada berkat itu. Dia lupa kepada sumber segala usaha, segala yang dia kerjakan, segala yang dilakukannya itu, dia lupa kepada sumber berkat itu sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu, ya, kebahagiaan yang sejati kita tidak dapatkan ketika segala sesuatunya kita miliki gitu ya. Harta berlimpah-limpah. Tidak. Tetapi kebahagiaan yang sejati kita dapatkan di dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Ya, 12 sampai ayat yang ke-16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah mencari angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 itu, kebanggaan dan keinginan seseorang terhadap kekayaan akan membuatnya terpacu untuk mencari dan menambahkan hartanya terus-menerus. Padahal ia tidak akan dapat membawa segala miliknya itu setelah ia meninggal, ya. Kekayaan tidak menjamin kita untuk tetap aman.
Malah dalam beberapa hal kekayaan itu justru mencelakakan pemiliknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, eh, sebuah tafsiran mengatakan bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini bukan hanya kerusakan daripada kekayaan itu, tetapi proses mendapatkan dan hilangnya kekayaan itu yang menghancurkan orang yang memilikinya, ya. Kekayaan itu bisa binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bagian ini, bahwa ketika seseorang pun ya menyimpan ya kekayaan, bisa menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Bahkan itu bisa menjadi kemalangan sehingga tak ada sesuatu padanya untuk anaknya. Kita boleh melihat bahwa betapa fananya kekayaan itu. Bahkan orang kaya tersebut tidak mempunyai sesuatu untuk diwariskan kepada keturunannya, ya. Bisa saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang mendapatkan kekayaan karena dia melakukan korupsi gitu ya. Nah, setelah ketahuan gitu ya Bapak Ibu Saudara, setelah ditelusuri seluruh jejaknya bahwa itu adalah hasil daripada korupsi, segala kekayaan, dan akhirnya apa yang terjadi? Kekayaannya itu disita dan dia tidak bisa memberikan apa-apa untuk anaknya, ya, untuk keturunannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang tersebut bisa mengalami hukuman gitu ya. Seperti seseorang yang mendapatkan kekayaan tadi yang saya bilang, yang saya sampaikan bahwa dari hasil korupsi atau dari meja judi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi anaknya, ya. Tetapi kita boleh melihat ya, kalau uang itu adalah hasil keringat sendiri dan didapat dengan susah payah, kita percaya bahwa itu pun diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Bagian ini pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa kita datang dengan telanjang dan kita pun meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, ya. Kita tidak membawa apa-apa ketika kita meninggalkan dunia ini. Lalu apa keuntungan orang yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita ya yang masih hidup di dalam dunia di bawah matahari, pasti ada kesusahan, pasti ada kependeritaan gitu ya. Sesungguhnya dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa uang itu bisa merupakan berkat daripada Tuhan jika diperlakukan sebagai berkat Tuhan dan diterima dengan ucapan syukur dan dipergunakan di dalam perkenanannya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ini, di bawah matahari, ya,
segala apapun yang kita dapatkan, ya. Kekayaan, harta. Ingat bahwa suatu hari, ya, kita pun meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa segala apa yang kita kumpulkan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, ya, diingatkan bahwa ada hal yang jauh-jauh lebih penting. Ketika segala sesuatu yang kita miliki, baik harta, uang, atau apapun yang kita miliki, kita boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh pergunakan dengan semestinya, ya. Jangan kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada segala harta kekayaan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, di sana dikatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering yang mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian yang ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-19, ya, bagaimana pengkhotbah memberikan sebuah nasihat, ya. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang boleh dinikmati sepanjang umur hidupnya. Ya, di dalam ayat yang ke-17b di sana, bagaimana orang makan, minum, bersenang-senang selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata kunci di dalam bagian ini adalah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah, ya, kita boleh melihat bahwa itu yang diberikan Allah kepada dia, gitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap orang, ya, dengan segala jeripayanya, dengan segala usahanya, dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia boleh menikmatinya di bawah matahari selama hidup yang pendek. Ya. Betapa singkatnya hidup manusia di dalam dunia ini. Siapapun tidak ada yang tahu, ya Bapak Ibu Saudara, batas akhir kehidupan manusia. Tetapi di dalam bagian ini kita boleh melihat bahwa di dalam setiap jeripaya, ya, yang kita usahakan, yang kita kerjakan, pengkhotbah mengatakan bersukacita, ya, di dalam jeripaya yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Itu pun karunia Allah. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, segala apa yang dia lakukan, segala apa yang dia usahakan, ya, itu pun adalah karunia Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita hidup di bawah matahari di dalam dunia yang sementara ini,
penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Tetapi kita boleh dikatakan menikmatinya. Ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebahagiaan. Kita tahu bahwa hidup ini begitu singkat. Tetapi kita boleh melihat di sisi yang lain bahwa betapa singkatnya hidup manusia. Kita boleh hidup ya di dalam sebuah sukacita, di dalam sebuah kebahagiaan. Bahwa itu pun adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itu berkat kasih karunia Tuhan bagi kita. Segala sesuatu yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan sementara. Harta, kekayaan yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Walaupun setiap harta kekayaan yang kita miliki itu bukan sumber sukacita kita, ya. Sumber sukacita kita itu adalah Kristus itu sendiri yang telah mengasihi kita. Harta milik kita merupakan sebuah alasan untuk kita bersukacita karena setiap hal baik berasal dari Tuhan. Apa yang kita miliki, ya, itu kita boleh menganggap, melihat sebagai karunia Tuhan. Untuk boleh kita pakai, untuk boleh kita pergunakan bagi sesuatu hal yang boleh membangun. Kita boleh menolong orang lain. Kita boleh memperluas pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat ada sebuah hal yang diingatkan kepada kita oleh pengkhotbah, bahwa setiap kita, umat Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, bahwa hidup kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh datang beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas setiap kasih karunia kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi hidup kita. Dan biarlah setiap kita boleh belajar untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Kita boleh melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika Tuhan menganugerahkan kita segala kekayaan, harta, ingat bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan titipkan kekayaan, Tuhan titipkan harta bagi setiap umat Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi setiap kita, untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita boleh memperluas pekerjaan Tuhan. Dan terlebih, hidup kita secara pribadi boleh menjadi persembahan yang hidup dan memuliakan Dia. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sebuah kebenaran yang boleh disampaikan bagi kami, bagaimana setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh menghargai akan kasih karunia
yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Hidup kami seharusnya boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami, setiap anak-anak Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, baik ketika Tuhan menitipkan segala kekayaan atau apapun Tuhan, yang boleh kami pakai, yang boleh kami pergunakan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pekerjaan Tuhan boleh disebarluaskan melalui kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa betapa singkatnya hidup kami di dalam dunia ini. Namun mampukan kami Tuhan untuk boleh memaknai kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Hidup kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.